Hai Sobat IndiHome, selamat datang kembali di Potret Podcast Telkom Regional 3 bersama saya Reza Disastra dan di samping saya ada Kang Jeff. Good morning teman-teman. Wih, Kang Jeff ini nih akan membawa episode kali ini obrolannya lebih serius dan bermanfaat, terutama buat kamu yang mungkin penasaran akan blockchain, cryptocurrency, ya kan, teknologi blockchain yang ternyata bisa menjadi sumber cuan atau sumber income, bahkan melahirkan cara-cara baru untuk kita memanfaatkan blockchain, seperti misalnya jual beli alat musik lagi, jual beli hasil karya seni gitu kan, yang kita kenal NFT. Terus juga yang rame akhir-akhir ini mungkin overheard juga metaverse gitu ya. Seperti apa, terus dari mana gitu datangnya istilah-istilah ini, bakal kita korek bersama Kang Jeff. Yang sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, belum pernah kena COVID. Alhamdulillah ya, jangan udah usai ya, udahan. Amin. Alhamdulillah mungkin ya. Terus juga Kang Jeff ini sedikit profilnya, beliau ini adalah pendiri dari komunitas Gajah Kripto yang mungkin diawali di Bandung ya. Yeah. Yang sekarang anggotanya udah tersebar 2000 orang di seluruh Indonesia, 2000 orang. Itu WhatsApp pasti ya. WhatsApp, Discord, dan Discord, Telegram. Telegram itu udah pasti sharing-sharing copy trading gitu enggak? Copy trading sedikit ya. Sedikit pasti ya. Dan terus juga selain itu Kang Jeff juga ini ya, IT consultant dan research juga di Sharing Vision Indonesia. Sharing Vision Indonesia dan Bandung, startup Bandung juga. Jadi memang udah familiar sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan IT, teknologi, AI, dan pastinya sekarang blockchain. Wih. Welcome to dunia cuan. Welcome to the new world ya. Karena mungkin kalau aku sendiri mendengar istilah blockchain udah lama ya, dari kayak 2016 2017, terutama Bitcoin. Cuman masih takut karena tidak punya informasi yang meyakinkan gitu. Tidak menemukan sebuah yang bikin convincing gitu ya. Convincing, nah, yeah. Kang Jeff sendiri awalnya tahu cryptocurrency atau blockchain dari mana sih, Kang? Oke, mungkin awalnya saya tahu cryptocurrency 2021 Maret ya. Sebenarnya Januari mulai ada sedikit-sedikit selentingan gitu. Kayak yang to the moon gitu. Oh, to the moon itu Yeah. ikut gitu. Mendengar gitu, ini apa yang rame-rame di sekitaran gitu. Ada sepupu tiba-tiba dapat 1 juta, 10 juta, wah apa gitu. Belum ngerti kan waktu itu, doge itu apa ya. Okay. Ya akhirnya ya coba-coba cari-cari gitu bulan Februari gitu. Tahun lalu sih Kang, jadi ya mungkin baru setahunan ya saya kenal kripto sih sebenarnya gitu. Ngulik-ngulik dari mulai ngulik itu gitu ya. Terus Yes, betul. Akhirnya mulai mendapatkan manfaatnya. Iya, betul. Dan kalau orang yang awam gitu, yang tidak tahu sama sekali tentang cryptocurrency, Bitcoin gitu, apa penjelasannya gitu? Kalimat sederhana untuk ngejelasin. Let's say kita lagi nongkrong nih di tongkrongan lah sama temen yang belum aware sama cryptocurrency atau blockchain. Bro, orang Sunda gitu ya, bro, naon sih kripto? Itu gimana Kang ngejelasinnya? Sebenarnya 2018 saya pernah ngundang seorang pemain kripto ke seminar ya di Jalan Pasteur dekat. Tapi saya sama sekali nggak ngeh, mungkin karena panitia ya. Jadi tetap aja gitu ya, dan Fokus di job desk waktu itu desk, gitu betul. Nah, 2021 ini ya pertama saya kenal kripto, mungkin saya coba baca-baca papernya Bitcoin yang tahun 2009 kalau nggak salah, dari Satoshi. Belum ngerti teman-teman, asli bingung. Akhirnya saya ketemulah teman-teman bingung lainnya, sobat bingung gitu. Bro, lu tahu nggak? Gue juga nggak tahu, si itu tahu tuh, ajakin yuk. Akhirnya kita bikin WhatsApp grup teman-teman di situ, namanya ya kita nggak punya nama dulu. Apa ya waktu itu namanya ya, 10B blockchain apalah saya lupa. Artinya kita ketemu di Jalan Ganesha 10 teman-temannya. Dan akhirnya bulan Mei ya kita nyari nama karena membernya tiba-tiba udah di atas 100 ya. Wow. Jadi ya namanya Gajah Kripto ya, voting di grup itu ya. Teman-teman kalau tahu namanya DAO, jadi Decentralized Autonomous Organization, salah satu DAO ya gitu. Nah, di situ semuanya kita dari kita untuk kita ya, nama ya kita nentuin, arahnya kita bareng-bareng gitu. Akhirnya kita belajar bareng dan ya mulai ini saya sih pertama belum berani trading Kang Reza. Saya pertama malah lihat apa yang bisa saya lakukan tapi nggak mungkin rugi gitu. Akhirnya saya coba mining dulu. Ya beli 1 buah VGA 5 juta rupiah, ditaruh di komputer bekas gitu. At least kalau saya nggak untung saya bisa jual lagi si barangnya gitu. Jadi liquid gitu ya, barangnya bisa jual lagi aja kalau nggak cuan-cuan mah gitu ya. Iya, betul, Kang. Oke. Jadi itu
langkah pertama Kang Jeff mengenali kripto gitu ya bersama teman-teman yang kayak tadi monyet ngegulung kalapa gitu ya. Nah, itu bebarengan riset gitu ya. Akhirnya banyak informasi yang baru membentuk DAO itu gitu kan. Nah, ini pertanyaan saya tadi untuk ke teman-teman pun juga. Jadi kalau ngejelasin kripto, nanya kan banyaknya gitu. Udah googling, udah nonton video di YouTube. Datanglah gitu ke tongkrongan kita. Kripto naon sih? Oke. Kripto tuh simpelnya teman-teman, kalau teman-teman biasa jualan saham, trading saham itu langsung ngerti, oh ini kripto adalah sesuatu yang bisa kita perjualbelikan gitu. Kenapa dia bisa diperjualbelikan? Karena dia langka teman-teman, terbatas jumlahnya gitu. Misal BTC ada 21 juta koin ya kalau nggak salah maksimal, berarti hanya ada ya segitu yang bisa dijualbelikan sama orang di seluruh dunia gitu. Supply-nya terbatas. Supply terbatas, betul. Yang kedua mungkin kalau dari sisi teknologi dia tuh jadi valid ya teman-teman, saking amannya si blockchain tuh nggak bisa dihack. Si koinnya gitu ya, misalkan Bitcoin, kalau ada yang bisa ngehack itu butuh superkomputer paling canggih sedunia, itu juga mungkin 50 atau 100 tahun ke depan ya baru bisa dihack gitu. Makanya orang percaya sama Bitcoin gitu. Mungkin yang berikutnya sih kenapa orang banyak pakai, karena ya mungkin kita tahu lah Elon Musk dan lain-lain ya. Udah mulai dipromote sama yang master-master di Silicon Valley sana ya. Ya gitu betul. Jadi orang makin percaya gitu. Dan memang sekarang banyak sekali yang nabung pakai Bitcoin di dunia, bahkan sampai ratusan juta dolar, mungkin ya triliunan ya berarti ya. Ya karena memang mereka percaya Bitcoin itu ada masa depannya. Nah, selain tadi mungkin kalau kita bicara kripto, mbahnya Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana dan lain-lain ya. Kalau kayak kita bicara saham, ada 600 saham di IDX gitu. Banyak jenisnya, banyak ya produk gitu ya maksudnya. Ya, betul. Jenis yang bisa kita percaya gitu ya. Kita pilih lah yang mana gitu. Nah, dengan fundamental dan karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Yes, termasuk, betul. Ya misalnya kalau perusahaan minyak nih, mau investasi perusahaan minyak, perbankan atau kripto pun sama gitu ya. Ada koin yang bergeraknya seperti Ethereum misalkan protokol gitu ya, menyediakan jasa gitu ya. Yes, Ethereum itu foundernya seusia 30 tahunan, 29 tahun sekarang teman-teman. Ya itu misalkan Vitalik itu ya. Vitalik Buterin. Kalau Kadena misalkan dia dari JP Morgan ya, salah satu institusi finansial paling dahsyat di dunia, bikin Kadena ya. Memang itu punya profil masing-masing. Kita sebagai sobat cuan ya pilihlah yang kita suka. Yang resonate gitu ya. resonate. Sama seperti kita mau invest di saham gitu ya. Kayaknya percaya deh sama IndiHome misalnya pasti kan investasi kan seperti itu mungkin ya, dan berarti kuncinya ada di research. Cari tahu ya. Kadang kan kalau nongkrong nih kita tuh suka kabitaan ya, ada peer pressure gitu misalnya di komunitas gajah kripto ini. Anaknya Ethereum maksimalis gitu ya, sangat mencintai dan mengagumi Ethereum sampai menghabiskan banyak uang untuk berinvestasinya di Ethereum gitu. Gimana nih Kang prosesnya seseorang untuk bisa sampai punya token favorit atau jadi punya personal conviction akan itunya? Gua banget Oke. Mungkin di bulan Mei saya mulai nyobain trading ya, habis tadi mining, tadi sudah mulai ada cuannya. Si profit dari mining saya pakai buat belajar trading sama istri ya. Teman-teman yang sudah nggak jomblo silakan ajak pasangannya, istrinya buat trading karena seru banget ya. Ini seperti ini jaga lilin. Jaga lilin ya, istrinya yang ngejaga, aja yang muter gitu. Tapi ini mah kripto, bedanya jaga lilinnya candle chart juga ya. Candle chart betul. Karena kalau saham kita di siang hari, kalau kripto ramainya di tengah malam gitu. Jadi seneng aja sih ngobrol sama istri jam 1 malam gitu sebelum tidur, cek-cek chart itu. Mei, Juni, Juli kita banyak main di Matic ya, teman-teman gajah kripto nih lagi pada suka. Saya sampai hafal kan kapan dia bakal naik, kapan turun, kapan dia bawah, kapan atas. Kalau kita pasang di bawah pasti dapat, di atas pasti enggak gitu. Jadi segitu hafalnya sama Matic ya. Setelah itu kita mungkin mencoba exploring lebih jauh. Ada yang suka sekarang sama Sol, ada gitu, terus ada yang tetap di Matic, ada yang main di Luna, BTC. Jadi saking banyaknya, ada yang main di KDA juga, ada yang main di Tron, macam-macam Kang. Jadi jenis-jenis koin tuh sekarang. Ya, dengan metode yang dimanfaatkan adalah trading, cuannya dari trading seperti trading saham gitu kan. Ya kan tadi yang pertama Kang Jeff selami itu adalah mining. Ya kan? Kemudian trading. Mungkin untuk menjelaskan istilah trading itu kita bisa lebih mudah ke teman-teman dengan menganalogikan saham. Yes, betul. Nah, tapi ya itu kan berarti harus research,
sama tokennya, terus benar juga harus tahu fundamental dari trading itu sendiri, mungkin ya supply and demand dan lain sebagainya gitu ya, baca apa? Baca apa Lilin? Baca grafik, ya. terus indikator gitu yang mungkin ini sobat IndiHome ya mending itu googling aja gitu kan. Ini kita akan gali keseruannya nih, Kang Jeff setelah merasakan trading dari mining. Itu gimana Kang? Cuannya atau Oh ya cuannya ya. BTW bulan Maret saya nggak ngerti itu si lilin-lilin ini benda apa gitu ya teman-teman. Hijau merah gitu. Betul. Naik turun apa gitu. Jadi jangan khawatir teman-teman, nggak butuh waktu lama buat belajar ya. Saya tahun lalu sama sekali nggak ngerti hijau merah itu, dan kita sudah banyak cuan sih dari sana. Mining saya sudah break even, artinya sudah balik modal. Sekarang jadi free money. Listriknya aja mungkin UMR ya sebulan. Jadi artinya penghasilannya bisa sampai 8 kali dari sana gitu. Untuk si trading sendiri mungkin karena banyak menghabiskan waktu di malam hari, saya hanya masuk ketika saya yakin biasanya gitu. Ya tadi benar milih token favorit. Kenapa sih bagus memilih token favorit atau koin? Kita kenal banget sama si Ayang, PDKT si Ayang banget sama karakteristiknya kan ya. Ya betul. Jadi kita paham gitu ya teman-teman ya. Jangan pernah masuk investasi ikut-ikutan. Misalkan ya tadi ya ngobrol di warung Indomie, gue baru masuk ETH. Gitu kan, padahal kan harus punya personal conviction ya. Yes, jadi kalau kita boncos nggak akan nyalahin teman orang. Kalau kita benghar sorangan, barengan. Barengan gitu. betul. Itu yang menarik ya, berarti kita harus kenal sama karakteristik koinnya untuk trading dan lain. Nah itu betul Kang Reza, trading tuh ada dua nih. Kalau spot itu di kripto namanya spot kayak saham. Kalau futures kayak forex gitu. Teman-teman kalau ada yang tahu forex itu namanya perpetual futures kalau di kripto. Ya, kita sama bisa persis. Menggunakan leverage ya. Yes, kali-kali dan bangkar. Nanti ada pesan cinta dari si itunya. Platformnya. Aset Anda di liquid alias nol. Tadi pagi ada kan yang di Gajah Kripto dapat 4.000% teman-teman. Artinya kalau kita kayak mendadak tuh. sejuta jadi berapa ya? 40 juta. Ya gitu. Itu kira-kira makanya penting buat berkomunitas. Biar ada sinyal disebutnya kan. Iya, sinyal, ada sinyal. Gitu. Kebersamaan gitu ya. BTW nih, mungkin sedikit ngebahas NFT kan, kita dapat juga yang Gozali, mungkin tahu Gozali? Tahu yang kemarin Gozali Everyday itu ya? Yes, jadi konon kemarin saya lupa tanggal berapa, malam-malam tuh rame banget di WAG Gajah Kripto kita. Kita punya beberapa channel 2 yang rame. Kenapa ini rame tengah malam? Ternyata ya saya juga belum paham ini NFT Gozali apa gitu. Oh ternyata Gozali lagi rilis masuk ke OpenSea gitu, masuk ke jaringan Polygon itu ya. Jadi WTH di OpenSea. Itu sampai jam 12 sampai pada ngejar, itu harganya Rp55.000. Besoknya jadi saya lupa berapa ya, itu mahal banget sampai ratusan juta ya. Ratusan juta. Grup kita yang Gajah Society NFT itu kita beli 15, jadi modalnya 1 juta lah anggap aja gitu, sama adminnya ya, gasnya gitu. Dijual tuh bisa laku ya 200 sampai 400 juta satu malam guys. Tapi memang malam itu kita nggak tidur. Makasih banget ya Mas Gozali juga teman-teman NFT. Karena memang mind blowing gitu. Banyak kisah-kisah yang mengejutkan ya, temen yang tiba-tiba jadi ada duit buat nikah, jadi beli rumah, jadi beli apa gitu ya, menggunakan uang-uang itu. Karena memang cukup menggiurkan kalau kita mendengarkan hasilnya gitu ya. Betul. Cuman yang nggak banyak diekspos sama orang-orang, kegagalan-kegagalan kecilnya. Maksudnya itu tuh jelas sekali ya untuk mendapatkan NFT Gozali gitu. Terus tiba-tiba di flip akhirnya harganya jauh melambung tinggi ya, kali 100 kali 1000 gitu kan. Yes, betul. Itu tuh butuh proses belajar yang pasti berdarah-darah, kehilangan uang, frustasi, stres, GERD naik. Itu gimana tuh Kang? Ini kisah sukses, semua ngejual kisah sukses, tapi kita harus dihadapkan dengan realita. Apakah semua orang sanggup menghadapi proses yang teman-teman Gajah Kripto juga pasti alami di awal-awal gitu? Ya betul, itulah yang membentuk kita mungkin mentalitasnya seperti ini. Ya kita santai tapi terus belajar gitu ya. Ya biasa deg-degan mah biasa kalau di kripto gitu. Time frame kalau saham mungkin harian gitu. Kalau kita mungkin saya biasa main di 10 second, waktu pernah sering berburu koin micin. 10 detik kan tiap ya gitulah per 10 detikan. Cuma kalau yang kisah-kisah sebelum ketemu Gozali, dan mungkin ya kita nggak langsung jual Gozalinya juga kan, karena kita respect sama beliau yang ngeluarin NFT gitu. Kita yang tahan miliki aja dulu. Jadi gitu. paling jual 1, 2, 3 buat balik modalnya, sisanya ditabung gitu. Ya udah kayak inilah nabung di mana, deposito. Oke. Sebelum itu, kira-kira 2 minggu sebelumnya kita pernah boncos. Kita pernah salah klik link ya. Jadi di apa ya? Ada teman kita yang ngeklik link gitu, link-link yang menggiurkan ya di NFT. Pas diklik
jadi bayar pakai ETH, hilang 30 juta Kang. Itu dia, jadi salah satu member Gajah Kripto gitu. Anak Bandung juga, masih kuliah, ya main NFT. Ternyata temannya ikutan, yang teman Gajah Kripto lainnya, beliau punya rumah dekat Raffi Ahmad. Nah, kan karena dekat situ maka boncosnya banyak. Akhirnya dengan ya teman yang nggak sengaja nge-share linknya itu, dia ganti sepenuhnya ini gitu. Itu luar biasa sih emang tanggung jawabnya, saling supportnya gitu di community. Akhirnya kan kita bikin NFT nih, namanya Gajah Society. Saat kita rilis NFT sekitar Februari, yang Sultan Andara itu langsung beli banyak gitu ya, mungkin itu sih. Jadi teman-teman, walaupun kita lagi boncos, lagi gagal, kita harus berani saling support dan mungkin mengakui kesalahan walaupun sama-sama nggak nyadar sih, lagi pada belajar gitu. Mungkin di sisi lain kita juga pernah, saya misalkan waktu di mining agak mundur dikit, kalau waktu belum ngerti, kalau salah-salah ngebersihin tuh mesinnya rusak guys, jadi hati-hati, mining tuh nggak seindah yang di permukaannya. Ya harus maintenance alatnya, dan alatnya juga gak murah gitu ya. Ya, saya pernah bersihin pakai itu tisu basah bayi. Waduh, salah. Ya udah, itu langsung wassalam. Teman saya ada yang di Surabaya, ya Crazy Rich Surabaya. Dia salah nyolokin mesin yang tadi yang 200 juta segede kotak tisu. Salah nyolokin, kabelnya angus. Ya angus itu satu Xenia ya, Avanza. Dia 200 juta ya. Ya satu mobil lah, satu mobil. Dua kali hajatan lah. 2 kali hajatan. Ya. Jadi sih gitu kan. Ini juga maksudnya, nah kisah seperti ini yang jarang diceritakan ya. Maksudnya orang itu kebanyakan akan pamer prestasi ya Kang ya gitu. Nge-share di satu exchange gitu. Dapat 100%, dapat 200%, itu di-share gitu di sosial media, tapi nggak banyak orang yang jujur mengakui kesalahan seperti yang dilakukan oleh Gajah Society gitu ya. Betul. Untuk nih guys, gua tuh gagal, nih guys, gua tuh boncos, hati-hati ya, mental, awas overexpose, awas greed gitu kan. Maksudnya hal-hal seperti itu gak banyak ditunjukin, dan itu juga kita harus fully aware karena itulah resiko yang nyata gitu kan. BTW, gagal tuh prestasi loh. Misalkan kita minus 5.000%. Wah, ini prestasi gitu. Prestasi, stres lo, ayo duit buat bayar sekolah gitu kan. Langsung rame di grup, ya itu prestasi juga sih sebenarnya. Nah itu jadi kalau ada support system, mungkin ada komunitas seperti Gajah Kripto, kita jadi tidak merasa sendiri di saat boncos. If we go down, we go down together gitu ya. Terus kalau lagi untung ya bareng-bareng gitu ya. Dan seru banget kayaknya ini. Tadi istilah yang mungkin buat yang baru mendengar istilah cryptocurrency. Yes. Ada mining. Mining itu apa Kang? Mungkin tadi kita ngebahas mining. Mungkin teman-teman juga apa sih mining gitu? Oke. Mining itu kegiatan sederhana, kita kayak ngegali nyangkul gitu di tambang emas, di mana kita memecahkan kerumitan dari dunia kripto tadi. Kan kripto itu blockchain Kang. Blockchain itu jadi satu blok bisa sekian kilobyte sampai megabyte data. Di situ kalau kita bisa mencari data yang sesuai, kayak kita nebak angka gembok yang di gerbang-gerbang kan yang 1 sampai 0 ya. 1 sampai 0 ada 10 angka ya, gitu. Kunci kosan ya. Nah, ini angkanya sih ada triliunan angka yang harus kita tebak gitu kalau sekarang. Gimana koinnya? Jadi bisa dari satuan, ratusan, triliunan. Kalau benar kita bisa masuk ke dalam gerbangnya gitu. Di situ ada uang. Nah, kira-kira gitu konsepnya. Bagaimana kita bisa mining? Kita menggunakan bisa pakai GPU atau VGA mungkin bahasanya, yang biasa buat komputer itu di toko-toko juga banyak. Bisa juga pakai alat khusus namanya ASIC yang spesifik, dia pakai FPGA ya. Itu istilah di IT. Intinya dia hanya bisa melakukan aktivitas untuk mining. Kalau VGA mungkin kalau lagi nganggur kita bisa pakai idle mining buat main game. Jadi tadi mungkin rig-rig yang saya ceritain di tempat saya tuh kadang saya pakai buat main game, buat ngedit video bisa juga. Iyalah. Kenceng ya kan? Kenceng itu mining. Jadi mining biasanya BEP-nya kalau tahun lalu mulai antara 5 sampai 8 bulan. Kalau sekarang teman-teman mulai sekitar 1 sampai 2 tahun, gimana teman-teman pinter-pinter ngopreknya gitu. Dan pinter-pinter ngerawatnya, kenapa kalau rusak angus. Ya rignya mahal juga gitu. Iya, betul. Oke. Itu kalau mining ya berarti ya. Ya kira-kira gitu sih teman-teman. Mining cukup mudah. Kalau trading, jadi resikonya mining mungkin kecil ya. Kalau kita nggak belajar ngopreknya ya rusak gitu. Kalau trading ya tadi sudah dijelaskan juga ya, resikonya cukup tinggi juga. Forex ya benar sih forex, futures ya tapi di kripto, forexnya kripto itu lebih tinggi lagi.
Sebenarnya ada dunia yang lebih bahagia namanya NFT Kang, itu yang Wah, ini nih. yang tadi ya Gozali itu. Iya, jadi sebenarnya kan kita intro nih ya dari Iya. Gak mungkin ujung-ujung ada NFT kalau nggak ada blockchain dan juga cryptocurrency kan. Iya, betul. Terus dari adanya NFT dan juga ternyata memungkinkan kita untuk memanfaatkan metaverse. Ya. Di sekarang pun juga sudah berlangsung kan ya gitu Ya, maksudnya. Nah ini nih gerbangnya NFT itu cryptocurrency kan. Yes. Pasti gitu kan, sudah pasti. Dan apa itu NFT? NFT itu jadi non fungible token ya. Kalau teman-teman mungkin sempat dengar namanya token-token yang artis-artis keluarin, itu namanya token. Nah, token itulah yang menjadi NFT gitu, teman-teman. Kita bisa menggunakan satu token, dua token ya. Per satu token satu NFT biasanya sih bisa buat macam-macam kegunaan gitu. Bisa buat gambar, musik, video, ataupun mungkin buat keperluan Apapun jenis file apapun gitu ya? betul, apapun jenis file. Misalkan buat ngirim ikan juga bisa kan pakai Ngirim NFT ikan. ya. Tapi ya itu yang itu sih lagi banyak dipelajari. Jadi kita mencoba supply chain dengan blockchain atau NFT itu bisa. Ya itulah kerjaannya para prof-prof lah mungkin nanti rilis. Yang sekarang sudah banyak di masyarakat tuh yang bentuknya gambar sama multimedia kali ya, kayak musik, video, musik, audio, video gitu betul ya. yang gitu banyak gitu. Itu NFT sih. Dan platformnya yang sangat terkenal di OpenSea. Tapi teman-teman juga bisa cari di tempat-tempat lain yang cukup populer dan tidak populer gitu. Kalau di Gajah Crypto sendiri teman-teman mulai main NFT itu sekitaran, kan kalau kripto mungkin awal tahun lalu ya, akhir tahun 2020, awal 2021. Kalau NFT itu akhir 2021, awal 2022 mulai boomingnya gitu. Ada yang coba di ini jaringan Tezos teman-teman, jadi Itu lebih murah juga ya maksudnya Tezos untuk murah belajar banget. gitu ya. Betul. Dia ini jadi beliau seorang dosen di sebelah di kampus Ganesha, mencoba anaknya bikin NFT kan. Jadi bikin gambar anak-anak gitu. Apa namanya? Ya gitulah ya, gambar Ya, anak-anak. sketch apa Ya, gitu. yang berwarna-warna gitu. Masih SD kelas berapa ya? 2 kalau nggak salah anaknya. Dan ibunya memberikan sedikit musik di situ karena beliau seorang musisi. Ternyata kejual sekitar 170 NFT kalikan 200.000 berapa ya? Dapatlah mungkin motor ya. Ya kira-kira gitu. Lumayan ya maksudnya Ya, disclaimer-nya beliau sebagai ibu 100% profit untuk anaknya gitu. untuk masa depannya. Ternyata anaknya Untuk buat hobinya. beli Roblox gitu ya, apa main game gitu ya. Ya terserah, tapi itu teman-teman, jadi NFT itu dunia baru yang bahkan ibu-ibu bisa coba, anaknya bisa coba, kita bapak-bapak ya pasti bisa coba. Bisa lah. pasti. Foto selfie aja kan bisa jadi NFT gitu Ya, ya. betul. Cuman ya gak semua orang bisa seberuntung Gozali. Iya, Gozali 5 tahun ya kayak gini. Iya kan. Ada narasinya. Jadi yang menarik tuh mungkin di balik kreator NFT gitu kan. Pasti mereka menjelaskan dari mana inspirasi atau ya narasi dari karya-karyanya gitu kan, sehingga mungkin orang juga jadi mengapresiasi gitu kan, seperti Gozali. Wah, tiap hari bro selfie depan PC. Oke. Dia worth gitu ya, jadi orang mau beli gitu kan. Wah ini bener anak kecil, wah keren, unik. Tapi kadang ya yang out of nowhere juga ada, kayak sekarang bahkan banyak kreator yang memang yang biasanya hanya membuat konten-konten atau karya-karya digital yang ya di Instagram bermuaranya, sekarang pada pindah ke NFT atau platform-platform seperti OpenSea gitu, Tezos. Ya, betul. Itu keren ya. Yang menarik sih itu ya, anak-anak aja bisa join ya. Jadi mungkin ya ada sih ya miliarder, miliuner ya yang kayak Gozali ada gitu. Tapi kalau teman-teman sekedar mencari tambahan buat makan, buat jajan bakso ya. Nambah gitu Ya, cuan. buat beli motor ya, itulah yang dilakukan sama adik yang tadi yang kita ceritakan gitu. Bikin karya ya udah posting aja, minting aja istilahnya gitu ya. Nah, Kang, itu kan mungkin kalau saya sudah sempat familiar dengan istilah NFT dan sempat juga gitu ya, maksudnya ngeflip atau ngeminting gitu. Teman-teman kayak masih yang benar. Apa ini? Gimana foto selfie jadi harga miliaran? Kela. Kumaha caranya gitu kan, maksudnya ini tuh, setuju gak sih Kang? Ini tuh sesuatu yang harus dipelajarinya sambil praktek. Yes, betul. Ya nggak sih, kayak kalau ngedenger obrolan gini atau kayak cerita tuh ya tahu gitu apa yang akan dirasakan, tahu apa yang akan dialami, tapi step by stepnya itu bener-bener harus dilakonin langsung, ya nggak sih? Yes, betul. Nanti kita akan demokan juga stepnya. Terutama kita harus kenal namanya Ethereum, yaitu salah satu chain atau jaringan paling prestisius di dunia NFT.
Kalau sudah kenal Ethereum ya, karena Ethereum mungkin sangat umum lah ya kalau di teman-teman kripto ya. Ya kan sekarang harta tahta ETH. ETH Ya. betul. Setelah kenal itu nanti bisa coba yang lebih dalam gitu ya, Iya. Tezos atau apa ya. Saya sendiri kita sama tim bikin NFT ya, jadi kita rilis, kita baru ngobrol-ngobrol kayak gini nih mulai penasaran di akhir 2021 tuh. Bang, ini kayaknya NFT lagi naik nih, gimana kalau kita bikin ya? Ya ngobrol-ngobrol di Zoom sih sebenarnya gitu waktu itu sama member-member Gajah Kripto beberapa. Ya udah yuk gaskeun lah gitu bahasanya. Gaskeun. Padahal belum ngerti guys. Terus langsung. Terus kita ngapain ya udah belajar dulu. Kayak balik ke tahun lalu kan, baca paper lagi, belajar lagi gitu. Sold out. Akhirnya kita bikin 19 Februari kita rilis. Ya kita langsung balik modal dalam waktu 2 hari gitu kan. Kita dapat investor di bulan Januari, investornya dari Bandung juga. Terima kasih investor. Nah, dari situ di bulan Februari kita langsung BP dan sekarang kita lagi scale up ke global gitu. Jadi kalau kita kemarin jualan 90% di lokal, kita sudah lumayan kuat nih kuda-kudanya gitu. Kita akan jualan di global kira-kira di akhir Mei gitu. Nah, NFT kita tuh Gajah Society NFT itu beride dari ya kata-kata gajah sih sebenarnya. Ya udah apa nih gajah yang diseruin? Oh, itu gajah mungkin hewan-hewan yang dilindungi. Ah, benar. Oke, cakep. Ya udah kita bikin NFT di mana punya utility atau kegunaan untuk membantu konservasi alam gitu. Kita nyari kan gajahnya sampai ke mana Sumatera sana ada gajah. Kita coba ngezoom sama istilahnya apa ya yang di sana yang konservasi ranger ya, di sana ranger gitu. gitu. Akhirnya kita ya diterima tapi ditolak ya harus ke Jakarta dulu. Waduh ya kita kan anak-anak muda. Tim kita masih pada mahasiswa guys ya. Saya advisor di sana yang paling tua. Ya sudah yang paling tua. Ya salam muda. Akhirnya kita bisa dapat yang di ini Waikambas yang di Lampung ya kita alhamdulillah diterima di sana apa adanya. Ya kan kita nggak punya apa-apa nih baru mulai juga. Dan akhirnya sekarang kita baru mau beres ya jadi kita ngerenov rumah atau hostel di sana biar kayak hotel backpacker gitu ada air panasnya ada AC-nya di mana semua yang beli NFT kita minimal 2 buah NFT itu bisa ke sana gratis Kang. Jadi di sana liburan gratis, orang bule gratis. Biasanya itu bisa $1.500 kalau kita mau liburan ke Waikambas gitu lihat gajah apa. Memang kalau konservasi di Indonesia alhamdulillah sangat dihargai. Terlihat kita langsung BP, tapi di luar negeri itu sangat amat dihargai Kang gitu. Jadi emang gunung emasnya tuh lagi kita akan ya mudah-mudahan teman-teman kita bisa lancar gitu. Dan ini Kang kita nanam pohon kemarin karena kan semangatnya konservasi di Karambi di Cicalengka dekat kita nanam 1 NFT teman-teman yang beli dapat 1 pohon di sana ada lokasinya bisa diajak selfie tuh pohonnya gitu di Karambi sana. Kemarin kita total udah 500 pohon ya berarti yang kita tanam. Ya ini kira-kira salah satu NFT. Teman-teman kalau mau masuk dunia NFT bisa jadi trader flipper tadi itu bagus. Karena ya dengan Sobat Cuan itu kita jadi ada nih para NFT developer gitu yang bikinnya gitu. Teman-teman bisa jualan, bisa bikin gitu ya. Kalau bikin ya tip dan triknya adalah ya ada yang artis-artis yang memang gambarnya bagus Kang. Teman-teman Bandung tuh keren-keren banget kalau gambar, nggak tahu lagi lah. Keren. Ada di OpenSea tuh yang orang-orang Bandung yang emang dia cuma jualan gambar. Yang beli tuh banyak gitu. Dan harganya nggak kira-kira tuh, ada yang 10 juta, 20 juta, memang keren. Kalau buat orang biasa kayak kita yang sukanya IT wah kita apa nih gitu ya kita gimana gambarnya ya artis ya udah kita bikin aja kegunaan tadi utility. Gitu. Nah itu juga satu hal yang sebelum ke metaverse gitu ya sebelum ke metaverse bayangkan nih Sobat Indihome ya di saat kita membeli barang itu ternyata kalau kita beli air minum kita akan memanfaatkan ini mungkin untuk minum saja dan botolnya mungkin kita daur ulang. Betul. Gitu. Tapi NFT ini yang menarik gitu. Mungkin ini sepemahaman saya untuk utility NFT aja gitu ya. Dan ternyata kita seperti membeli membership. Bisa jadi seperti membeli membership kita tergabung di komunitas konservasi atau kita mendapat privilege liburan seperti tadi staycation atau apa kita beli NFT-nya tuh jadi kayak membership gitu kayak betul. Aku part dari pergerakan ini, movement ini atau komunitas ini. Jadi bisa seperti itu. Nah, pun masuk ke metaverse gitu. Jadi seperti itu. Di saat kita beli NFT, kita itu bisa jadi part of metaverse. Community atau society yang atau klub yang ada di metaverse. Betul. Ya kan seperti itu ya Kang ya mungkin istilahnya seperti itu. Jadi kayak apa ya kalau analoginya selain kartu membership ini ya kita beli satu jenis mobil. Terus ada komunitasnya. Kita jadi bisa ikut
road tripnya, Iya, kita betul. bisa ikut acara musiknya, Nah, betul. kita bisa. Cuman kita ini belinya bukan beli mobil tapi beli NFT, betul. non fungible token itu. Ya kalau tadi yang punya mobil ya dia nggak akan bisa ikut road trip kalau nggak punya mobil yang sama ya. Itu. Ya, benar. Kita kalau nggak punya NFT-nya dari Gajah Kripto ini, kita nggak bisa tuh ikut menanam pohon, Betul, ikut melihat konservasi di mana gitu Iya, ya. betul. Seperti itu, wih gila. gue yang ngejelasin dong. Oh ya satu Capek. lagi guys, satu lagi. Deg-degan, takut salah. Habis teman-teman bisa liburan dengan staking 1 bulan. Tuh. Masih bisa dijual, tapi sampai sekarang nggak ada yang ngejual NFT-nya. Ya nggak ada yang mau ngelepas gitu. Makanya harganya ya stabil gitu. Ya nanti pas ada yang jual ya silakan teman-teman bisa masuk join ke yang tadi ya Gajah Society NFT. Ya itu di OpenSea bisa langsung diklik, nanti ada cari Gajah Society. Hati-hati banyak akun palsu ya karena mungkin ya itulah fake akun yang suka nyari profit ya, hati-hati. Scam itu Scam, memang ya, real, scam. memang nyata ya, ada di mana-mana, mau di cryptocurrency, mau di yang kemarin rame Iya. ya kan, yang sampai viral gitu kan. Betul. Maksudnya memang platformnya ada, caranya ada, baik dan buruk itu juga akan selalu ada. Jadi memang Iya. kita harus benar-benar hati-hati sih ya mungkin ya Kang ya. Di mana ada uang di sana ada Di mana ada uang di situ pasti ada apa? greed. Greed, kayak gitu lah. Ada cara instan, nah itu Betul. berubah. Ini tuh mungkin banyak orang yang pertama masuk ke kripto melihat ini adalah cara instan mendapatkan uang. Tapi kalau saya sendiri ya Kang mungkin bisa mengartikan bukan cara instan tapi cara smart. Smart ya, smart. Bukan people. cara instan kan? Maksudnya karena caranya smart bisa jadi instan. Ya. Gitu. Tapi bukan cara yang instan, cara yang 7 juta orang tidak menyadari. Bukan yang gitu-gitu kan maksudnya. Bukan yang instan-instan mengundang orang untuk jadi serakah ini, tapi ini smart karena kita harus digging, kita harus cari informasi. Ya nggak sih, Kang? Betul Kang. Jadi sebenarnya ya tadi mungkin ya jutaan orang nggak menyadari bahwa ini ada ekosistem besar di dunia yang kita anak-anak Bandung nih bisa cari uang di sana, mungkin cari rezeki, tapi pakai dolar gitu. Gitu. Gajah Society sendiri jualannya murah, cuma 1,5 juta satu NFT Kang. Itu kemarin. Sekarang Itu 4 juta. pakai token apa? Pakai Ethereum. Jadi Pakai yang Ethereum. tapi kita belajar juga, kita menggunakan smart contract yang terbaru 721A yang biasanya kalau gas fee 3 juta, 2 juta kita bisa di hanya $20 gitu. Ya itu sangat menyenangkan para pembeli sih. Oh bisa ya ternyata Ethereum lebih murah. Oh ini gini Kang. Tapi ini agak-agak teknikal. Tapi intinya ini sih tadi yang kita lepas 1,5 juta di Februari, sekarang 4 jutaan. Itu dulu guys yang paling penting, udah naik ya. Nah itu tadi kita sempat nge-mention istilah ngeflip. Yeah. Nah istilah ngeflip itu seperti kita beli mobil, adalah ya misalnya mobil yang Mobil antik, kondisi ya. biasa aja, gitu. terus kita restorasi, Ya. terus dijual harganya tinggi. Yeah. Nah NFT pun seperti itu gitu, di saat kita beli satu NFT itu tadi berapa 1,5 juta Yeah. dan sekarang 4 juta. Jadi kita punya margin 3 kali, 2,5 kali. 2,5 ya. Kalau kita belinya satu NFT, bayangkan kalau kita beli 10 NFT. Nah, tapi itu wishful thinking ya, maksudnya itu terlalu menjanjikan apa-apa. Tapi intinya keuntungan atau yang bikin komunitas kripto seperti Gajah Kripto ini berkembang dan terus makin banyak orang-orang yang mulai tertarik sama cryptocurrency because it's real. It's real. Happening. It's happening, betul. Ya kan? NFT metaverse gitu ya. Nah, Kang, gimana kalau sekarang kita ngasih step? Oh, boleh, Maksudnya boleh. langkah awal untuk sobat IndiHome yang ingin mengenal cryptocurrency, Yeah. terus NFT, mungkin informasi juga banyak ya di Banyak. di internet gitu untuk googling dan lain-lain. Ya mungkin di sini kita lebih lebih cara Akang sendiri lah untuk Oh, ya. mengenali ke teman-teman di tongkrongan. Siap. Jadi kalau teman-teman pengen kenal NFT, ya saya sendiri pertama bingung ya awal 2022 tuh akhir 2021. Cara saya adalah saya ikuti dulu. Saya malah ngikut akunnya kayak Cep Arnold, Gozali, ya follow dulu. Di situ belajar Kang. Ada yang di Bandung yang terkenal banget ya Kang Adit itu ngeri keren banget lah gitu.
Kang Adit mana kan? Adit banyak ya. Adit yang suka jual ini apa baju-baju tuh terkenal si Adit Tiara namanya. Itu salah satu OG tuh namanya, jadi influencer yang sering promote NFT, mungkin kayak Jojo dan lain-lain kalau di dunia NFT. Sebenarnya itu yang ngebantu kita memahami gitu. Setelah kita paham, oh kayak begini tuh namanya NFT ya. Terus gimana cara kita mulainya? Nah, di situ baru kita ngoprek. Mungkin ya kalau di Indonesia kalau bicara Ethereum sudah banyak exchange yang bisa kita pelajari dan sudah cukup lengkap ya untuk tutorialnya. Tapi menuju ke NFT-nya memang masih belum terlalu banyak karena sifatnya masih global gitu. Jadi ya kalau tadi ada exchange lokal, NFT ini masih global ya, bahasa Inggris semua gitulah. Itu yang harus kita oprek. Saya sendiri mungkin pertama belajar bikin namanya MetaMask. MetaMask itu sedikit beda sama wallet yang biasa kita di exchange. Ya, ini MetaMask ini lebih decentralized ya. Ya betul. Dan ya lebih sedikit ajaib lah. Ini apa lagi gitu ya kan? Kemarin apa tuh? Ini apa? Nah, kan ini tuh benar-benar memang langkah yang harus praktek. Ya praktek. Nanti kita praktekkan guys pasti. Nah itu tadi Akang, jadi langkah awal nih teman-teman yang pengen mulai mulai nyemplung itu follow orang-orang yang OG ya, yang memang influencer yang akan memberikan langkah-langkah, news. NFT harus hati-hati banget, karena lebih kalau kita masuk ke exchange itu semua dilindungi oleh si exchange-nya gitu. Mereka bertanggung jawab akan aset kita yang dititipin di mereka gitu. Betul. Exchange. Dan jangan lupa bayar pajak juga ya. Oke, kalau NFT decentralized banget, betul. Kalau kita salah klik link atau ada yang nge-DM gitu, link ini dapat NFT gratis, tiba-tiba wallet kita hilang semua, itu banyak kejadian teman-teman gitu. Dan kita pernah ngalamin ya, member Gajah Crypto. Tapi karena pernah ngalamin, ya kita sekarang hati-hati banget gitu. Jadi sebelum kita beli malah kadang kita saling share di grup, guys ini valid nggak gitu. Tadi mungkin saya share juga ke teman-teman Telkom, ada ini ya, NFT yang lagi free, tapi saya kasih isyarat pisahin si MetaMask-nya yang gratisan sama yang bayar gitu. Ya misalkan kita punya dompet beberapa nih gitu MetaMask ya. MetaMask tuh kayak dompet digital. Dia itu juga satu hal yang harus dipahami gitu ya. Uang kita disimpan di dompet digital seperti MetaMask salah satunya gitu ya. Ya betul. Kita punya banyak dompet ya MetaMask tadi. Ada yang dompet yang buat ya beli-beli yang 100 juta, 200 juta gitu. Ada lagi yang buat gratisan. Kenapa? Karena banyak NFT gratisan yang pixel-pixel yang di awal tuh harganya ratusan juta sekarang gitu. Ya siapa sih nggak mau rezeki turun dari langit? Saya ngalamin sih dapat yang gitu juga di akhir 2021 awal 2022, lumayan 50 juta gratis tis gitu. Dan jangan lupa ya berbagi sesama grinder. Ya itu aja tuh, kemana-mana kan banyak yang butuh. Kenapa sih berbagi penting? Karena balik ke awal banget teman-teman, aspek greed itu paling beresiko kalau di dunia kripto. Sekali kita kena namanya greed itu bisa goyah gitu trading journey kita dan lain-lain. Jadi selain kita tadi bisa memahami NFT-nya, kita tahu barangnya yakin itu emang ada, udah yakin. Kita tahu teknis belinya, dan yang terakhir yaitu mental management kita gitu. Kita emosi psikologis ya, lebih ke apakah kita hoping for more, serakah gitu. Betul. Ya. Itu berbahaya sekali. Makasih banyak loh informasinya ya. Cuma memang itu sih caranya mungkin beda-beda tiap orang ya. Ya kalau saya mungkin dengan bagi-bagi siapa tahu nolong gitu. Mungkin ya akan beda caranya gitu. Tapi dengan adanya komunitas juga kan berarti mensosialisasikan cryptocurrency ya. Yes. Berarti kalau visi dari Kang Jeff sendiri nih ke depannya, cryptocurrency, NFT, metaverse akan seperti apa? Visi ke depan? Ramalan gitu ya. Ramalan ya? Ya, prediksi gitu. Prediksi. Kripto semakin terkenal ya, semakin terbiasa nanti penduduk dunia dengan kripto, dan banyak di endorse di berbagai pimpinan negara, juga pimpinan influencer dunia gitu ya, yang jutaan follower itu. Kemudian terkait kemudahan semakin mudah, jadi semakin lama-lama jangan-jangan NFT bisa dibeli sama kripto di itu tuh di warung-warung terdekat, jangan-jangan gitu di negara lain ya, di kita nggak tahu. Oke, jadi kripto sudah pasti akan selalu ada. Tentang NFT sekarang marketnya lagi growing banget buat teman-teman yang suka kreatif, biasanya di Bandung, Jogja, manfaatkan waktu ini. Ya saya udah ngalamin bagaimana ya mendapatkan banyak sekali benefit gitu. Dari Gozali kita buat modal bikin NFT dan lain-lain hanya dengan gambar teman-teman ya. Ada yang suka gambar, ada anak IT-nya barengan gitu. Kemudian
the nextnya apa ya, metaverse. Saya setiap hari apa ya, bahkan mungkin nanti Jumat juga ada ngobrol sama teman-teman startup itu. Memang hampir tiap hari kita ngobrolin what nextnya, jangan-jangan di metaverse gitu. Ya mungkin teman-teman kalau startup digital sudah mulai bikin metaverse sendiri, eksperimen gitu. Saya sendiri sempat bikin ya ITB virtual misalkan sama teman-teman. Kita sempat bikin ini virtual job fair di metaverse kan. Ya alhamdulillah ada sponsornya gitu. Ya terima kasih buat sponsor. Oke. Ke depan itu ya masih asumsi ada kemungkinan metaverse menjadi salah satu yang umum di dunia, walaupun sudah pernah dari zaman dulu di game-game ya mungkin ya misalkan gitu Second Life atau apa itu namanya, ya itu metaverse juga sih sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman terus belajar ya tadi dari kripto, kalau masih penasaran masuk ke blockchain, NFT betul. Terakhir mungkin metaverse, dan the nextnya yang kita nggak tahu sama sekali juga, bisa jadi tahun depan ada lagi Kang, akhir 2022 ada sesuatu yang baru. Kita nggak pernah tahu ya, makanya itulah teknologi. Maksudnya kadang aku ngeri loh, Mas ngelihat ini dunia terlalu canggih gitu ya, kayak kita harus keep up terus kan. Maksudnya kita harus benar-benar mau cari tahu gitu, riset dan mencoba gitu. Tapi terima kasih sarannya Kang. Jadi buat teman-teman yang memang suka ngegambar, daripada greed ingin dapat langsung 100 juta, 1 miliar dari satu gambarnya, kenapa tidak coba aja dulu gitu ya. Coba aja dulu, kenalan dulu dengan NFT, mau sebagai kreator atau flipper ya. Betul. Boleh banget gitu kan. Ya, coba aja dulu, yang penting coba aja dulu. Dan saran tuh untuk awalnya belajar di Tezos. Oh ya, karena cuma Rp8.000 maksudnya untuk nge-minting. Betul guys. Jadi saran buat yang mau coba jadi kreator NFT, banyak banget yang gratisan lah. Ya mungkin modal 10.000, 20.000 ya. Worth to try teman-teman. Iya, coba aja dulu nanti baru masuk ke OpenSea dan Ethereum gitu ya. Kalau udah pro kayak abang ini dan beliau di belakang sana ya. Kalau awal-awal yang penting jalan aja dulu mungkin buat yang baru nyoba, tapi yang udah nyoba yang memang ini teman-teman dari Gajah Kripto juga ya tetap semangat ya. Terus growing aja pokoknya mah, yang penting hijau ya. Terus itu kreator metaverse. Berarti kita harus belajar aja terus ya kuncinya ya Kang ya. Iya, nah tapi mungkin kita paham teman-teman punya banyak kesibukan ya. Saya sendiri juga banyak kesibukan. Buat yang misalkan nggak mau ketinggalan join community gitu. Itu strategi saya pribadi ya. Kenapa ada grup ini nolong banget. Ketika saya lagi sibuk ya proyekan atau apa, teman-teman terus ngasih info-info, akhirnya ya ketarik gitu kan, ketarik belajar tuh nggak ada remnya gitu terus. Tapi jadi kehayuin gitu ya. Hayu gitu, padahal kita santai gitu. Ya gimana teman-teman paragraf ya aku kebawa. Nah sekarang buat teman-teman yang mau belajar mulai trading, invest di cryptocurrency, jadi kreator di NFT atau ngeflip NFT, boleh nggak sih Kang? Terlambat nggak untuk gabung ke Gajah Kripto? Oh Gajah Kripto kita open ya, langsung aja ke t.me/Gajah Kripto. Itu public ya. Itu open grupnya di situ. Ada VIP grupnya tentu saja, di Discord juga ada. Jadi gerbangnya di situ Kang. Gerbangnya masuk dulu di me/Gajah Kripto. Nah, di situ baru nanti akan ada informasi-informasi lanjutan kalau teman-teman misalnya ingin masuk ke VIP member di Discord untuk mengejar whitelist, mungkin untuk mengerjakan project-project lainnya gitu ya. Intinya one step at a time, setuju nggak Kang? Iya. Maksudnya jangan langsung berpikir, gue mau langsung kayak Gozali gini. Gozali pun pasti mulai dari install MetaMask, ya kan? Mulai dari apa ini ngefollow satu influencer gitu mungkin. Saran sih one step at a time ya, nggak usah langsung pok. Klik aja dulu me/Gajah Kripto. Udah itu aja dulu. Nanti dari selesai nih nonton podcast ini, lihat nih si Akang ini akan melakukan apa-apa lagi di Twitter sosial medianya gitu ya Kang. Yes, betul. Pantengin aja guys Gajah Kripto. Dan tadi Gozali mulai Rp0 di jaringan apa namanya? Polygon. Jadi bukan dari Ethereum ya, itulah Gozali. Bisa kayak gitu, bisa nemu cara gitu ya Gozali. Enggak yang langsung dia beli ETH langsung minting gitu dia. Enggak. Itu gimana ceritanya? Mungkin beliau punya cerita sendiri sih. Berarti memang intinya harus mencoba one step at a time ya. Nonton podcast ini mungkin membuka atau menggerakkan hati untuk penasaran, tapi langkah selanjutnya teman-teman sobat IndiHome silahkan mencoba, nanti akan dibuatkan video
step by step juga gimana membuka wallet kripto, Yes, terus betul. untuk mungkin minting NFT dan selamat datang dengan apa utilitasnya mungkin ya, penjelasannya kayak gitu bisa di googling, jangan lupa untuk terus belajar. Sorry nih kalau memang penjelasannya nggak selengkap apa ya tutorial Betul. expert, karena di sini kita hanya ingin memberitahu nih sobat IndiHome khususnya di Jawa Barat banyak komunitas cryptocurrency yang growing dan it is happening, dan kita bisa gabung dengan hanya jaringan internet gitu ya maksudnya. Pastikan jaringan internetnya lancar teman-teman. Kalau internetnya ini ya Langsung pastikan jaringan internetnya lancar gitu ya. Oh iya benar ini. Iya, pastikan jaringan internetnya lancar. Dulu saya pakai broadband ya, akhirnya nyerah, akhirnya pakai paling murah. Jadi nggak harus yang cepat teman-teman, yang IndiHome termurah juga bisa. Tuh kan, Gitu. itu udah rela aja masuk WA group dulu, grup-grup cryptocurrency. Di situ nanti akan muncul langkah-langkah selanjutnya, atau kalau kita menaiki anak tangga, nggak perlu langsung mikirin anak tangga teratas Kang ya. Yes, betul. Mungkin step by step aja dulu gitu. Sorry kalau ada kekurangan dan salah-salah kata ya, karena kita ini juga informasi dan teknologi yang akan terus berkembang ya, seperti yang tadi kita bilang. Mungkin di uploadnya video ini mungkin udah ada hal yang baru atau apalagi yang happening. Jadi terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Saya Reza Disastra dan Kang Jeff pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Oke, jadi kalau kita mau kenalan sama cryptocurrency khususnya NFT, mungkin karena kebetulan Kang Jeff ini juga bareng-bareng sama Gajah Kripto, ini langsung ke websitenya aja, gajahsociety.com ya. Yes, betul. Nah, bisa dilihat di sini ada apa aja tuh Kang, informasi yang bisa kita dapat. Ini adalah website NFT kita. Jadi Gajah Kripto sendiri banyak teman-teman yang mau rilis NFT juga. Ini NFT pertama dari community kita gitu. Yes. Di sini ada Minsun. Kalau teman-teman mau beli NFT kita pakainya website di awal karena kita nggak punya modal. Jadi kita hanya meminting atau memasang NFT kita di OpenSea untuk yang teman-teman beli gitu. Jadi sesuai stok gitu ya. Oke, ini ada story-nya, cerita gajah dan lain-lain. Nah, ini utility yang tadi kita ceritain. Ya nanti kita bakal ke Lampung nih bulan ini gitu ya, mudah-mudahan. Dan ada roadmap-nya. Jadi kalau teman-teman mau cek NFT, cek roadmap-nya dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman sebelum mau masuk bisa beli NFT, tentu saja harus punya dompetnya teman-teman gitu. Ya, karena ini karena duitnya ya cryptocurrency tidak ada fisiknya ya. Jadi walletnya pun digital Kang. Jadi kita bisa membuat wallet digital ini di mana dulu Exchange nih? bebas. Ini Udah di record belum? Oh, sudah. Aman. Lanjut. Siap. Berarti kita harus masuk dulu ke exchange atau platform untuk kita bertukar cryptocurrency ya. Yes, betul. Ini yang di internasional, di Indonesia juga banyak banget ya. Ya karena kita harus masukin rupiah kita ke sana. Nanti kita punya namanya Ethereum, misalkan kalau kita di jaringan Ethereum gitu. Kalau kita sudah punya Ethereum, kita harus menginstal MetaMask. Ini sebenarnya bisa di laptop, bisa juga di handphone. Tapi banyak yang menyarankan kalau mau transaksi di laptop supaya lebih aman dan lebih hati-hati. Takutnya kalau di HP itu jempolnya nggak sengaja gitu. Jempolnya nakal, ngeklik link scam kan bahaya. Uang gede bisa hilang. Terus juga kebanyakan karena ini decentralized akan banyak pop up new tab gitu ya. Kalau di handphone mungkin akan ribet ya. Betul. Yes. Nah, inilah MetaMask. Di sini kita bisa langsung bikin ya. Selamat datang di MetaMask. Oh, bahasa Indonesia ya? Oh iya dong. Keren. Oke. Nah, di sini kita bisa buat dompet ya, karena kita ceritanya belum punya dompet nih gitu. Oke, di sini saya setuju aja. Kata Sandi apa? Telkom Sobat IndiHome ya, biar gampang nih. Sobat IndiHome. Sobat IndiHome. Nah, ini kata Sandi ini jangan sampai dilupakan ya. Kalau mantan boleh dilupain, kata Sandi jangan. Ini ngeri banget MetaMask ini, maksudnya nanti aset kita akan disimpan di sini. Jadi untuk nge-recovery kalau kita lupa atau mau login di tempat lain itu akan membutuhkan kata Sandi kan. Ini udah tuh. Langsung jadi ya. Langsung jadi. 0 ETH ya, karena kita belum masukin. Belum punya uang. Nah, untuk masukin ETH-nya ini ke wallet MetaMask, kita harus masuk dulu ke exchange. Yes, betul. Jadi kita salin ke papan klip. Ini adalah alamat dompet kita, disalin kayak nomor rekening bank sebenarnya. Di situ nanti kita masuk ke sini.
ke exchange yang tadi, apapun yang kita sudah beli Ethereum di sana dengan cara sangat mudah. Karena sekarang gampang banget ya buat beli exchange, pakai e-money juga bisa gitu, pakai aplikasi-aplikasi lain bisa. Di sini kita tinggal kirimkan ke sini, alamatnya tinggal kita copy. Di sana kita send atau namanya withdraw kalau di bahasa exchange. Withdraw, masukin password, misalkan kirim 1 ETH ke sini gitu, langsung masuk. Biasanya 1-2 menit lah gitu. Ya, terus kemudian kita masuk ke marketplace NFT-nya. Yes, betul. Mendaftarkan ngeling ya. Ngeling, Jadi, bahasanya ngeling. Bahasanya ngeling lah, bahasa simpelnya gitu nanti. Nah, pas di OpenSea ini tinggal dikonekin aja ke MetaMask-nya kita, ke betul. walletnya MetaMask kita. Ini ada banyak pilihan, yang paling mudah ya paling populer MetaMask namanya. Oke, kita sudah akan memasukkan ini. Install MetaMask sudah. Oke, sudah. Berarti ini harus di restart ya sebenarnya teman-teman si browsernya nih. Jadi gini teman-teman, ketika mau bertransaksi kripto NFT gini, memang banyak yang harus dipelajari ya. Oh, ini kenapa gagal gitu. Ya sebenarnya mungkin tadi karena dia belum diaktifasi atau belum di refresh misalkan gitu teman-teman. Nah, ini kalau di sini, nah ini sudah keluar kan ya extension MetaMask-nya. Kita buka lagi si OpenSea-nya. Oh, selamat datang. Kata sandinya kita nggak boleh lupa guys, tadi bukan IndiHome, apa? Sobat IndiHome. Sobat IndiHome. Nah, oke, benarkah password kita teman-teman? Betul, dan kita masih miskin, 0 ETH walletnya. Oke, nah ini masuk ke OpenSea. Oke, kita masukin lagi ya si akunnya. Apakah sudah bisa? Wih, bisa sekarang. Ini ya tadi wallet kita MetaMask. Alamatnya 0 ETH, uangnya. Iya. Oke, hubungkan. Udah deh. Pastikan teman-teman ini ya, kalau mau aman pisahkan browsernya. Jangan sama yang teman-teman biasa browsing. Jadi misalkan Chrome sama Chrome 2 atau Firefox atau apa. Takutnya teman-teman di situ ngebuka ads. Misalkan yang suka baca komik online, suka ada iklan, kalau keklik itu sebenarnya ngilangin MetaMask teman-teman. Hati-hati scam link ya. Jadi karena ini benar-benar rapuh ya, one click away uang kita bisa mengembang menjadi besar. One click away pun juga uang kita bisa lenyap gitu ya. Jadi benar-benar harus ekstra hati-hati ya. Yes, jadi musuh terbesar di dunia kripto NFT ini bukan kita boncos, tapi kita kena scam sebenarnya. Kitanya yang teledor ya. Yes, nah ini collection kita. Jadi begitu kita masukin MetaMask, kita nggak harus buat akun yang aneh-aneh di OpenSea. Hanya dengan MetaMask tadi kita punya akun di sini. Ini kita belum punya NFT, kita belum buat. Kalau yang buat kita di sini created. Jadi teman-teman bisa bikin juga sebenarnya di sini. Yang tadi yang suka gambar ya, yang favorit, yang hidden nih. Hidden tuh kalau kita nggak mau diketahui punya NFT itu. Iya. Biasanya ini yang diamond tertentu gitu. Karena orang bisa browsing dan mendapatkan user kita guys gitu. Kalau teman-teman mau yang private masukin ke hidden gitu. Gimana cara belinya? Ya kita langsung saja di sini. Misalkan klik nama NFT yang terkenal gitu. Nggak harus terkenal sih yang diketahui. Harus aja society yang memang. Nah ini banyak sekali scamnya nih. Hati-hati. Ini scam. Oh gitu ya? Yes. Ini yang beneran nih. Bahaya dong berarti. Bahaya, dan teman-teman lihat yang di scamnya sempat ada yang mau beli, untungnya ada grup kan, bang ini beli nggak? Wih itu masuk ke itu sebelah. Oke, inilah NFT kita, bisa langsung dibeli. Oh ya, floor price-nya 0,07. Ya ini berarti 3, saya lupa harga ETH hari ini ya. Iya. 3,5 juta lah ya kira-kira. Segituan 3 jutaan ya. ETH-nya lagi turun guys. Makanya kalau mau nyerok sekarang timingnya. Oke. Ya sekarang pas kita lagi nge-record podcast ini ya, karena beberapa jam ke depan juga kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Siapa tahu naik, siapa tahu turun, ya seru. Inilah ini nggak dijual ya, ini yang di bawah ini nggak dijual karena nggak ada harganya. Karena nggak ada harganya. Yang di atas ini yang lagi dijual tuh, ada ngejual 0,1 ETH, 0,07. Sedikit yang ngejual, udah cuma segini, yang lainnya dikekepin biasanya. Sisanya dikekepin, di hodl karena pengen dapat liburan. Yes, liburannya sebentar lagi. Tapi nggak apa teman-teman, kita berkala ngerilis kok sedikit demi sedikit. Kasihan juga kalau nggak ada yang bisa beli. Iya, oke. Itu ya mungkin cukup ya untuk nge-minting NFT segitu dulu. Yes, cukup. Dan tinggal di googling aja nanti cara-cara selengkapnya.
kamu bisa gabung ke Gajah Crypto. Itu Yes, betul. community dan memang pastinya akan dapat ilmu-ilmu tambahan untuk